Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selly, saya adalah pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman. Kita lanjutkan pembahasan latihan pekan kelima. Sekarang kita sudah masuk ke loop ya, perulangan. Oke, kita baca soalnya. Terdapat ruang tunggu yang nantinya akan diisi oleh pelanggan-pelanggan yang sedang menunggu. Jadi kita punya ruang tunggu, nantinya akan diisi oleh para pelanggan. Ruangan tersebut akan terbuka pada periode tertentu. Oke. Terdapat N periode, oke, ini pasti input ya, di mana setiap periode akan menerima pelanggan dengan jumlah yang berbeda-beda. Ruang tunggu ini memiliki kapasitas terbatas sebesar K. Ini juga pasti jadi input. Keluaran dari program ini adalah true jika penuh, jika ruang tunggunya penuh karena dia punya kapasitas tertentu, atau kelebihan kapasitas, dan false jika kurang. Dia true kalau penuh atau lebih malahan ya, dan false jika kurang dari kapasitas. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Input pertama ini berarti kemungkinan besar yang ini ya, yang N, berarti ya ini N. Kemudian input kedua itu adalah K. N ini adalah jumlah periode, K itu adalah kapasitas gitu ya. Dapat N periode di mana setiap periode akan Nah, karena ada 10 periode yang tadinya katanya ruangan tersebut akan terbuka pada periode tertentu, terdapat N periode di mana setiap periode akan menerima pelanggan gitu. Jadi ini karena periodenya ada 10 berarti periode pertama dia menerima 1, yang nunggu ada 1. Periode kedua yang nunggu ada 5. Periode ketiga, saya itu ya, 1, 2, 4. Ini 4, 5, 6, harusnya ada 10 ya. 7, 8, 9. Kenapa saya tahu ada 10? Karena tadi dibilang bahwa ada 10 periode gitu. Dan di tiap periode ada pelanggan yang datang menunggu gitu ya. Di periode pertama hanya 1. Di periode kedua ada 5 pelanggan yang menunggu. Periode ketiga ada 4 pelanggan dan seterusnya sampai periode 10 ada 1 pelanggan yang memanfaatkan ruang tunggu itu gitu ya. Oke. Nah, ruang tunggu itu memiliki kapasitas terbatas sebesar K gitu. Jadi ini asumsi nggak ada yang keluar nih ya. Jadi kayak yang satu orang ini ya udah dia nunggu terus gitu ya sampai periode 10 gitu. Jadi nggak pergi gitu ya. Jadi ini di sini masih sederhana gitu ya. Jadi pelanggannya hanya bisa nunggu tapi dia nggak pergi gitu. Ya. Jadi kita diminta untuk mengecek apakah jumlah pelanggan di ke-10 periode tadi, di N periode tadi itu jumlahnya tuh masih jumlahnya tuh penuh gitu ya. Penuh tuh artinya berarti sama dengan kapasitasnya atau melebihi kapasitas, berarti lebih dari sama dengan kapasitasnya gitu ya. Atau kurang gitu ya. Berarti dia akan true kalau jumlah ini gitu ya, sum-nya gitu ya. Saya asumsikan misalnya namanya sum gitu ya. Itu penuh atau melebihi kapasitas. Jadi lebih dari atau sama dengan si K-nya berarti ya, kan kapasitasnya di K. Gitu. Atau dia akan false kalau sum-nya masih kurang dari kapasitas. Gitu. Ini dia akan mencetak true, ya benar ya, mencetak true, dan ini mencetak false. Nah ini kalau kita jumlahkan harusnya berarti kurang dari 30 gitu. Coba 5, 6, 10, ya 10, 16, 17, 19, 20, 29 gitu ya. Jadi ini total 29. Nah, 29 itu kan masih kurang dari berapa? Kurang dari K kan? Kurang dari 30. Artinya masih kurang dari kapasitas. Kalau kurang dari kapasitas tadi yang dicetak adalah false gitu. Ya. Jadi misalnya ini bukan 1 nih yang terakhir itu 2 itu. Jadi pas kan ya 30. Nah, pas 30, maka dia akan masuk menjadi true harusnya. Begitu kira-kira. Oke, kita coba. Inputnya adalah, nah saya nyontek yang ini ya. Inputnya adalah N, karena ini bilangan bulat ya, sama K. Oke. Nah, gitu. Kalau kalian ngetik ya. Oke, ada 2 ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu saya akan minta masukan ke ini kan masukan user semua ya, yang
1, 5, 4, 3. Itu kan masukan dari user semua kan. User ngetik 1. Oh, itu periode ke-1. Periode kedua berapa? 5. Periode ketiga berapa? 4 gitu. Itu kan user yang memasukkan. Jadi si user itu selain memasukkan M sama K, berarti ada tambahan berapa kali lagi harus masukin. M kali memasukkan kan? Gitu kan ya. Berarti kita harus bikin iterasi sebanyak M kali itu gitu. Mau pakai apa? Bebas. Mau pakai for misalnya seperti yang tadi. Adalah for terus apa periode ya, periode yang pertama gitu ya sampai periode yang ke pokoknya 10 kali gitu ya kalau dalam kasus ini M kali gitu ya. In range M berarti ya. Harus di plus 1 enggak? Harus di plus 1 enggak? Enggak gitu. Kenapa? Karena startnya dari 0. Jadi dia bilang itu periode ke-0, ke-1, ke-2, ke-3 sampai periode ke-9. Ya. Kalau N-nya 10 ya. Kalau N-nya 10, berarti nanti dia akan sebenarnya minta periode ke-0, 1, 2 sampai ke 9 gitu. Nah, ini kan berarti 10 kan, jadi sama gitu ya. Jadi saya tidak perlu M plus 1 lagi. Oke, saya muter-muter 10 kali itu ngapain? Tadi minta input gitu kan ya. Minta input gitu, minta apa namanya? Pelanggan lah ya, jumlah pelanggan gitu. Jumlah pelanggan per periode. Aduh, panjang banget nih. Pelanggan berapa lah ya per periode. Nah, ini yang mau kita masukkan gitu. Ini saya minta inputnya gitu. Nah, kan ini integer juga ya. Maka saya ubah jadi integer juga gitu ya. Jadi artinya apa sih? Selama 10 kali muter-muter ini kan saya disuruh muter-muter ya 10 kali ya mulai periode sampai N. Bukan 10 kali, sorry. Kalau N-nya itu 10 gitu ya. Artinya saya disuruh muter-muter sebanyak N kali, tergantung N-nya berapa kali. Kalau dalam contoh itu berarti 10 kali gitu. Kita anggap aja N 10 misalnya. Suruh ngapain sih? Suruh minta input. Oke, pelanggan periode ke-1 berapa, periode kedua berapa gitu ya, periode ketiga berapa dan seterusnya. Oke, terus kalau sudah diminta terus mau ngapain? Nah, tadi kan kita itu pengen ngecek kan. Misalnya ada tadi namanya sum gitu ya. Kalau sum itu ini enggak ya? Wah, jangan pakai sum. Jumlah aja ya. Jumlah gitu. Jadi kan kira-kira seperti ini. Kalau jumlahnya itu melebihi atau sama dengan kapasitas, kan gitu ya. Gitu kan ya? Nih, maka dia akan mencetak true gitu. Kalau enggak, kalau kurang dari gitu ya. Kalau enggak, ini kan kalau else ini kan berarti sebaliknya ya. Saya tidak perlu tulis secara eksplisit karena itu artinya kurang dari K gitu. Maka saya akan print false. Nah, gitu. Bagaimana caranya saya mendapatkan jumlahnya? Berarti sambil saya minta dari user, sambil saya ngitung gitu kan. Ya, pertama kali, oke ingat, pertama kali jumlahnya saya setel jadi 0. Kenapa? Karena nanti di sini saya akan bilang, oke, berarti jumlahnya itu adalah jumlah yang sebelumnya dijumlahkan dengan si pelanggan per periode. Karena itu, saya harus bilang bahwa pertamanya jumlahnya 0 gitu. Karena kan di sini tiba-tiba bilang, jumlahnya tolong dong diisi dengan isinya jumlah ditambah dengan pelanggan per periode gitu. Loh, emang jumlahnya berapa? Sebelumnya kan belum ada gitu waktu pertama kali loop ya. Jadi kita harus assign jumlahnya sama dengan 0. Kalau ada yang masih bingung, kalian bisa lihat video terkait ini yang judulnya sum, jumlahan. Ya, itu lebih sederhana gitu ya, karena benar-benar menjumlahkan. Lihat dulu yang itu, baru masuk ke sini. Gitu ya. Oke? Nah, di sini saya dapat nih jumlahnya gitu. Gitu ya. Coba dijalanin dulu. Kita jalankan dulu. Lumayan ya kalau 10 ya. Ya, nggak apa-apa ya. 10, 30, tadi berapa? 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 6, 1. False. Kita coba yang satu lagi kalau kita masukinnya 2 terakhir ya. Oke, 10, 30,
15 433 433 123 123 6. Terakhirnya 2 ya, jangan 1. True gitu ya, karena pas gitu penuh 30. Begitu kira-kira. Gimana? Saya coba jelaskan sedikit lah ya tentang yang ini, gimana dia jalannya gitu ya. Tapi saya rekomendasikan untuk melihat yang sum dulu sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya akan coba bahas sedikit bagaimana jalannya kalau saya pakai input yang dicontoh ini aja ya. Berarti kan ini n sama dengan input, berarti saya punya variabel n, ya saya punya variabel k, kemudian saya punya variabel jumlah gitu ya. Oke, n itu isinya apa? N itu adalah isinya masukan dari user ya bilangan bulat. Kalau dalam kasus ini 10 gitu, jadi diisi 10. Kemudian K itu isinya apa? Sama, masukan dari user doang. Kebetulan ini usernya memasukkan 30. Jumlahnya isinya apa? Nah, ini assignment-nya kan langsung ya. Jadi assignment-nya 0. Oke. 0. Ya, 0 ya. Dah. Nah, kemudian ini ada for periode in range. Oke, jadi saya punya satu variabel lagi namanya periode. Di iterasi pertama, ketika dia pertama kali masuk for, maka lihat ya, kalau formatnya seperti ini, maka range-nya itu akan menghasilkan 0, 1, aduh, saya harus hapus. 0, 1, 2, ini lihat ini ya, lihat teori yang for ya, for range sampai 9 gitu. Gitu kan ya? Atau kalau di total kan berarti 10 kali gitu ya. Nah, pertama kali periodenya tuh diisi dengan yang pertama ini gitu. Berarti periodenya isinya 0 pertama kali. Terus setelah 0 dia masuk ke for gitu. Kemudian di sini ada pelanggan per periode. Oh iya saya lupa. Nanti ada satu lagi ya variabelnya. Pelanggan per periode. Diisi dengan apa? Diisi dengan ya masukan dari user lagi gitu. User yang menentukan isinya berapa. Jadi saya minta nih, user masukin dong gitu. Pada saat dia visitkan. Dalam kasus ini, yang dicontoh ini kan 1, berarti isinya 1. Gitu. Nah, kemudian aksi kedua yang dilakukan apa? Jumlah sama dengan jumlah plus pelanggan per periode. Artinya apa? Kita minta komputer untuk memasukkan nilai hasil penjumlahan ini, hasil penjumlahan yang saya kasih highlight hijau ini, ke dalam variabel jumlah. Gitu. Ke sini, masukin ke sini. Berarti kan yang hijau ini harus kita evaluasi dulu kan. Oke, kita lihat jumlah isinya berapa. Nah, itulah kenapa perlunya si jumlah itu udah ada isinya sebelumnya. Kalau nggak ada, dia protes pasti. Ya. 0 nih, ternyata 0. Ditambah dengan berapa ini? Pelanggan per periode. Yang mana? Yang ini. 1. 0 ditambah 1 berapa? 1. Berarti angka 1 dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Berarti ini bukan 0 lagi, sekarang isinya jadi 1. Terus ngapain? Loop kan ke sana? Ya. Nah, sekarang ini sudah didatangi, sekarang pindah ke yang 1. Berarti apa? Si periodenya, ini ya variabel periodenya sekarang jadi 1 gitu, ngikutin yang ini. Ya, variabel periodenya. Terus apa yang dilakukan? Kan masuk for lagi ya. Sekarang ini masih panjang nih. Sama persis. Pelanggan per periodenya itu diisi dengan inputan dari user. Kalau dalam kasus ini kan 5 ya. Berarti ini isinya sekarang 5. Terus ngapain? Saya lakukan yang ini lagi gitu. Tolong dong masukkan hasil penjumlahan yang hijau ini ke dalam variabel jumlah gitu. Oke. Kita operasikan dulu berarti yang di hijau. Jumlahnya isinya berapa? Oh, 1 nih sekarang. Tadi 0 ya. 1 sekarang. Dijumlahkan dengan pelanggan per periode. Pelanggan per periode mana? Ini 5. Berarti sekarang udah ada 6 tuh gitu ya. Di ruang tunggunya. Maka saya masukkan ke dalam jumlah. Benar kan ya? Ada 6 di ruang tunggunya sekarang. Begitu seterusnya, dia mengunjungi 2 terus, sampai akhirnya nanti dia mengunjungi 9 nih. Jadi si periodenya itu sampai 9. Gitu. Karena dia ngitungnya mulai dari 0. Terus saya melakukan hal yang sama persis kayak tadi, sedemikian rupa sehingga nanti terakhirnya ini jumlahnya isinya 29 gitu tadi kan ya.
Nah, kalau sudah mengunjungi semua, pas dia muter lagi ke sini, oh udah habis, periodenya sudah selesai, maka dia akan keluar dari blok 4, blok 4 itu ya, dan dia mengerjakan kode selanjutnya, yaitu ini. Ya udah dicek aja, kalau jumlahnya, jumlah kan ini, kalau 29 lebih dari sama dengan K, K-nya berapa? K-nya ini 30 kan ya? Nah, lihat. 29 lebih dari sama dengan 30 enggak? False kan? Ya, karena false maka dia tidak mengerjakan aksi yang di if, tapi dia lihat alternatifnya, oh ada else. Maka dia masuk ke sini dan mencetak false gitu. Oke? Mudah-mudahan dapat dipahami. Kira-kira saya bisa menjelaskan segitu gitu ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.